Halo semuanya, selamat datang di podcast UKM Iksan Siaga, berprestasi bareng Ben Gaya. Ya, bersama saya Vina Sulistiawati. Saya adalah salah satu anggota atau staf divisi Medinfo, yaitu Media Informasi UKM Iksan. Pada podcast kali ini kita akan membahas suatu organisasi dan prestasi. Oke, podcast ini merupakan salah satu program kerja dari divisi Medinfo, yaitu Media Informasi di tahun 2024. Nah, dengan diadakannya podcast ini semoga menjadi motivasi untuk para pemirsa dan khususnya untuk anggota UKM Iksan agar lebih berprestasi dan unggul di bidangnya atau di divisinya masing-masing. By the way, prestasi itu tidak hanya agar kita meraih piala atau juara saja ya. Tetapi prestasi itu juga bisa dilakukan dengan cara kita menjadi lebih baik, menjadi manusia lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itu juga merupakan prestasi. Iksan Siaga berprestasi bareng Ben Gaya. Selamat menyaksikan. Episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Apa itu? Organisasi, betul sekali. Kita akan membahas suatu organisasi. Nah, organisasi yang baik itu seperti apa sih? Iya, apakah organisasi itu hanya untuk memenuhi instastory kita? Atau hanya untuk ikut-ikutan teman karena temannya ikut organisasi? Penasaran? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, seperti apa itu organisasi yang baik, di sebelah saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan kamadar atau alumni dari UKM Iksan, yang dulunya sempat menjadi ketua divisi KTIA, yaitu Karya Tulis Ilmiah Al-Quran. Selamat datang Mbak Ima. Iya, terima kasih. Iya. Tanpa berlama-lama, mari kita tanyakan organisasi itu kepada narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Apa kabar Mbak Ima? Alhamdulillah baik. Vina gimana? Alhamdulillah sehat luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sudah ada kesibukan apa hari ini, sekarang, kemarin? Alhamdulillah ya lagi sibuk ini ya mengajar sekarang. Masya Allah jadi guru deh. Alhamdulillah. Iya. Oh ya. Sebelumnya latar belakang Mbak Ima itu sendiri bagaimana ya Mbak? Mulai dari sekolahnya, riwayat pendidikan, dan sampai sekarang bisa menjadi salah satu guru? Oke, mungkin perkenalan dari awal ya. Ya. Perkenalkan, nama aku Amelia Ikrimah, bisa dipanggil Ima, tadi sudah disebut oleh Vina. Sekarang ini telah menempuh pendidikan di Universitas Tidar dari Prodi Pendidikan IPA, masuk tahun 2020 kemarin. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah mengajar. Asli Magelang. Oh ya, Mbak Ima sendiri sudah sempat mengikuti sebuah organisasi di Universitas Tidar yaitu UKM Iksan. Nah, mengapa memilih UKM Iksan sebagai organisasi? Oke, alasan saya mengikuti UKM Iksan sebagai organisasi ya. Awalnya itu kan saya masuk tahun 2020. Dan itu waktu corona. Oh iya. Iya, masih online semua. Kuliah juga masih Zoom, juga gabut ya kalau di rumah nggak ngapa-ngapain. Terus ya awalnya masuk organisasi pun coba-coba. Terus lihat lama-lama ketagihan. Iya, betul. Lihat UKM Iksan, sepertinya cocok nih. Karena ya salah satunya ada itu divisi KTIA. Yang menarik sih buat saya. Ya udah. Akhirnya masuk ke UKM Iksan ini dan juga ketagihan sampai sekarang sih. Masya Allah, berarti masih betah nih di UKM Iksan masih ya? Dong. Iya. Terus pendapatnya Mbak Ima sendiri mengenai organisasi itu bagaimana? Yang baik?
Ya, dari ini ya, dari awal kita memilih organisasi, sebenarnya kita masuk organisasi itu pilihan kita sih ya. Pilih memilih ya. Pilih. Jadi mau kita terima atau enggak. Kan kadang juga banyak mahasiswa atau teman-teman yang masuk organisasi itu karena terpaksa, karena diajak dan dipaksa. Betul. Kadang juga ada yang ikut temennya. Nah, Iya. nanti saat di organisasi itu tinggal dia itu memilih dia mau lanjut atau mau tidak lanjut organisasi itu. Ya, kalau pendapat saya juga mengenai organisasi itu sendiri juga penting sih ya. Penting tapi nggak wajib. Karena juga sebagai mahasiswa itu masih bisa memilih banyak sekali alternatif kegiatan di luar sana untuk mengembangkan soft skill-nya. Tapi juga ikut organisasi ini termasuk penting karena salah satu tempat tempat kita untuk berproses selama jadi mahasiswa, dan juga kita mendapatkan banyak benefit. Ada juga teman, selain teman juga tentunya pengalaman pun kita juga milih sih. Kita mau mendapatkan pengalaman yang baik atau pengalaman yang kurang mengenakan gitu di organisasi sendiri. Iya, betul sekali. Pendapat Mbak Ima itu sangat luar biasa, sudah lengkap ya. Organisasi itu memang pilihan, jadi mau kita lanjut atau tidak ya berarti itu tergantung pada pribadi masing-masing. Tapi kalau bisa lanjut terus. Oke, nah Mbak Ima ada target selama menjadi anggota atau ketua divisi di organisasi Iksan sendiri? Oh ya, jadi cerita pengalaman aja ya ini ya. Boleh. Awalnya itu masuk divisi KTIA, ya masuk aja tanpa tahu itu apa, tanpa punya pengalaman menulis yang baik ya. Terus targetnya juga awalnya cuma biar tahu menulis yang baik itu seperti apa. Semakin kesini lihat kakak tingkat itu kok berprestasi, bisa dapat juara sana sini. Jadi pengen juga. pengen Timbul keinginan sih buat bisa berprestasi, bisa dapat juara. Terus lama-lama juga mulai ikut lomba-lomba ya, walaupun memang belum rezeki ya mungkin ya. Jadi tapi dari situ juga ada keinginan untuk ikut lagi karena penasaran kan gimana rasanya juara itu kayak gimana. Betul. Nah, setelah itu lambat laun udah ada organisasi, dan kebetulan saya juga menjadi ketua divisi KTIA. Mungkin dari saya pun masih banyak kekurangan sih jadi ketua, tapi saya juga punya cita-cita, punya tujuan di divisi KTIA itu gimana agar anggotanya itu bisa lebih dari saya, bisa mendapat juara, bisa pokoknya lebih dari ketuanya itu gimana caranya ya. Alhamdulillah juga anggota-anggota divisi KTIA itu punya semangat yang tinggi banget ya, semangat bersaing yang tinggi juga. Betul. Jadi ya alhamdulillah mereka juga bisa bisa mendapatkan juara, dan juga target saya pun juga kayak bisa terpenuhi gitu. Masya Allah, berarti target Mbak Ima itu tidak hanya untuk sekedar mengikuti, tetapi juga ada implementasi kepada anggota-anggotanya agar lebih unggul dari dirinya sendiri. Masya Allah sekali. Mbak Ima, cara bertahan di sebuah organisasi yang mungkin di dalamnya terdapat personal-personal yang memiliki pemikiran berbeda itu seperti apa ya Mbak? Caranya itu kalau kita itu harus menurunkan ego sih. Kan kita punya ego, kita ya tadi itu kan sebuah pilihan. Kita mau memilih untuk menuruti ego kita atau apa gitu. Kan juga sebuah pilihan itu pasti ada konsekuensinya ya. Iya. Ya tinggal kita itu bisa memilih untuk menurunkan ego atau enggak. Jadi kan kita kan juga tidak bisa mengontrol orang itu kan. Betul. Ya harusnya kita yang bagaimana caranya itu harus mengontrol diri kita sendiri untuk menghadapi mereka gitu. Iya. Jadi bagaimana caranya orang-orang seperti itu harus nggak boleh berpengaruh terhadap jalannya sebuah organisasi. Jadi sebisa mungkin bagaimana sih cara kita menyikapinya, dan ya kita let it go aja sih ya, kayak biar mengalir lah gitu. Iya. Jadi kan kita juga nggak bisa menyamakan semua pemikiran orang ya Mbak, punya cara berpikir yang berbeda. Jadi ya itu harus menjaga keseimbangan juga di dalamnya.
Dan juga kita kan masih mahasiswa ya. Mahasiswa itu salah satu individu yang sangat idealis. Iya. Dan pokoknya mereka kadang juga kita berpikir organisasi itu harusnya jalannya seperti ini, tapi kan pada prakteknya juga banyak badai, banyak apa gitu ya. Jadi bagaimana kita memanajemen ego kita untuk melewati masalah-masalah tersebut. Oke, baik. Oh iya, Mbak Ima. Terus kan biasanya di kuliah itu banyak sekali hal-hal yang terlewat. Sebenarnya apa aja sih? Kan ada juga dari pemikiran orang pasti ini nggak boleh nih kalau sampai terlewat, aku harus ikut ini. Nah, dari Mbak Ima sendiri, hal-hal apa aja yang tidak boleh terlewat di masa-masa kuliah? Hal-hal yang tidak boleh terlewat saat masa-masa kuliah itu ya mencari banyak pengalaman, karena mumpung masih muda dan ya kan sudah masuk dunia kerja juga, alhamdulillah saya. Dan ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan di situ daripada saya waktu jadi mahasiswa. Jadi mencari pengalaman sebanyak mungkin, terus belajar banyak pengetahuan. Ya salah satunya wadahnya itu organisasi. Kita bisa belajar bagaimana administrasi dan juga bagaimana kita bersikap kepada orang dan juga komunikasi. Nah, itu kita harus belajar itu. Terutama salah satunya itu juga bagaimana kita ini berperilaku dan bersikap ke masyarakat. Dan di organisasi itu kita dapat, terutama yang proker organisasi yang juga berkecimpung di masyarakat. Iya. Oh iya, Mbak Ima sempat mengikuti PPK itu ya, Mbak? Iya, alhamdulillah di Iksan ini saya mendapat kesempatan itu ikut 2 kali. Masya Allah. PPK itu apa sih, Mbak? PPK itu program peningkatan kapasitas Ormawa. Itu juga bergerak di bidang masyarakat, Iya, kemasyarakatan gitu ya, Mbak? Iya, begitu. Jadi jangan sampai kita melewati masa-masa muda kita hanya untuk kesenangan pribadi. Kalaupun kita ya untuk kesenangan pribadi ya itu harus yang bermutu lah. Iya. Terus Mbak Ima, di dalam kuliah ini pasti memiliki banyak sekali kesibukan, mengikuti lomba, apalagi di organisasi juga ada kesibukan, proker-proker dan lain-lain. Nah, cara Mbak Ima membagi waktu dari tugas-tugas kuliah sendiri bagaimana, Mbak? Caranya itu ya kita atur ini ya, skala prioritas. Maksudnya kita juga tahu tugas itu kan penting, tapi saat kita memilih untuk ikut organisasi, terutama nanti kalau kita udah menjabat, organisasi itu juga termasuk penting gitu. Jadi bagaimana kita mengatur skala prioritas dan saya juga karena sudah pernah menjadi ketua divisi juga melihat teman-teman anggota-anggota bagaimana sih perilaku mereka. Kadang kan juga ada ya yang kayak sangat menyepelekan organisasi ya. Jadi kita lagi sibuk-sibuknya, dia malah ada acara lain dan bahkan itu tidak urgent sama sekali, dan kita ini merela-relakan waktu kita untuk ikut organisasi, habis itu malamnya masih ngelembur tugas gitulah. Ya itu gimana kita menyikapi dan membagi waktu aja. Dan juga itu kalau di organisasi itu bagaimana kita untuk manajemen ego, karena kalau bisa dipilih ya, kalau mau jadi kayak mereka saya juga bisa kayak nggak mau ikut inilah, aku juga lagi sibuk, itu juga bisa. Tapi saya juga memilih untuk ikut organisasi untuk bantu teman-teman karena saya masih punya tanggung jawab di situ yang harus diselesaikan. Tuh. Jadi kita tidak boleh ya, walaupun kita personal, dalam artian kita individu yang berbeda-beda, kita harus tetap menjadi satu dalam organisasi. Tidak boleh tidak boleh menyepelekan, apalagi menganggap gampang tugas itu. Jangan lari dari tanggung jawab. Itu.